Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Munada Asih dengan NIM 2301801 dengan teman saya. Saya Aninda Permata Jingga Kusairi dengan NIM 2318059. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami selama satu semester dengan mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Ardiansyah. Nah, di sini kami akan membagi dua penjelasan, yaitu penjelasan program dan penjelasan output dari program tersebut. Nah, untuk penjelasan program sendiri itu saya sendiri yang menjelaskan, dan untuk output programnya teman saya akan menjelaskan. Langsung saja eh, kita ke programnya. Baik, untuk programnya di sini pertama ada include iostream, appstream, dan string. Nah, fungsinya itu berbeda-beda ya. Kalau include iostream itu fungsinya untuk input dan output standar seperti fungsi cin dan cout-nya. Nah, untuk appstream sendiri ini fungsinya untuk membaca dan menulis file. Nah, untuk include string-nya ini biasa digunakan untuk memanipulasi string teks dalam C++. Nah, di sini ada struk KTP. Ini berfungsi untuk menyimpan data. Datanya seperti ini, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ini struct pelanggan, ini fungsinya untuk menyimpan data pelanggan dengan data nik, nama, waktu kedatangan, dan integer jam, menit. Nah, ini tuh opsional ya, bisa diganti mungkin cuma tanggalnya doang atau tahun, bulan, biasanya seperti itu. Tapi di sini kita memasukkan jam sama menitnya aja. Nah, yang ketiga ini struct barang. Ini fungsinya untuk menyimpan data barang, seperti kode item, nama item, tanggal masuk. Dan yang terakhir ini struct node pelanggan. Ini node-nya untuk ke link list pelanggan. Jadi di sini data pelanggan disimpan sama pointer ke node berikutnya. Di sini ada node global node global untuk link list yang berisi awal link list barang dan awal link list pelanggan. Oke, kita lanjut. Di sini ada void data KTP yang berfungsi untuk mendapatkan data KTP. Seperti ini, nama, terus jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan di sini juga eh, kita menyimpan data KTP-nya ini ke array KTP. Ini misalnya kita sudah menginputkan data KTP, ini bakalan kesimpan di txt. Terus selanjutnya void login admin. Ini untuk fungsinya untuk login admin berdasarkan nick dan nama. Jadi ketika kita milih login, nanti bakalan outputin nick dan nama yang harus diinputkan. Nah, jika data yang diinputkan itu ada, maka codingannya itu akan meriksa nick dan nama yang terdaftar di KTP yang udah disimpan di txt tadi. Jika dia ada, maka akan login berhasil dan selamat datang outputnya. Jika dia tidak ada atau loginnya itu tidak terdaftar di txt, maka loginnya akan gagal atau mengulangi proses login lagi. Nah, selanjutnya di sini ada void tambah barang. Ini fungsinya untuk menambahkan barang ke link list. Nah, di sini yang berisi kode barang, nama barang, dan tanggal masuk. Nah, di sini ada fungsi tambah barang ke link list itu ada node barang,
itu biasanya sama dengan unit barang atau barang baru. Di sini ada new node data itu sama dengan barang, new node next itu sama dengan head barang dan lain sebagainya. Jika dia sudah ditambahkan, jadi nanti outputnya bakalan barang berhasil ditambahkan ke gudang. Selanjutnya ini ada void tampilkan barang. Ini fungsinya untuk menampilkan barang di gudang. Nah, di sini jika gudang kosong, maka outputnya bakalan gudang kosong. Tapi jika barangnya ada yang apa ya, yang sudah disimpan tadi barang di link listnya itu bakalan outputin kode nama tanggal masuk yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya kita ke void tambah pelanggan. Ini fungsinya untuk menambahkan pelanggan ke antrian. Jadi kita akan disuruh menginputkan data pelanggan seperti NIK, nama, waktu kedatangan. Nah, di sini juga kita akan memasukkan pelanggan ke antrian atau akhir dari link list-nya sendiri. Nah, jika ada antrian, dia bakalan muncul pelanggan berhasil ditambahkan ke antrian. Jika tidak ada antrian, output-nya bakalan antrian kosong seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin tampilkan pelanggan. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan antrian pelanggan. Nanti jika pelanggannya ada, maka akan menampilkan semua pelanggan yang di link list tadi yang udah kita inputkan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan urutannya. Jika antriannya kosong, bahkan nge-output-in antrian kosong. Nah, selanjutnya kita ke void transaksi penjualan. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan transaksi penjualan atau menginput transaksi penjualan. Seperti itu. Nih, jika transaksi penjualannya tidak ada, itu bakalan muncul tidak dapat melakukan transaksi atau barang pelanggan kosong. Nah, jika jika transaksinya berhasil dilakukan, atau kita berhasil nginputin, transaksinya, transaksi penjualan, maka akan apa namanya, maka akan muncul transaksi berhasil dilakukan, seperti itu. Nah, kita langsung, ke fungsi utamanya atau in main-nya. Di sini kita menggunakan array dinamis untuk data KTP. Di sini kita menggunakan integer jumlah KTP dalam array. Terus kita di sini ada tambah data KTP awal, terus dan yang terakhir itu ada proses login admin. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil login, itu bakalan ke menu utama. Menu utama juga ini berisi tentang tambah barang, tampilkan barang, tambah pelanggan, tampilkan pelanggan, transaksi penjualan, dan yang terakhir itu keluar dari program. Nah, ketika kita akan memilih tambah barang, ini maka yang kepanggil itu fungsi tambah barang yang sudah tadi saya jelaskan. Jika kita tampilkan barang, itu bakalan muncul tampilkan barang dan lain sebagainya sampai selesai, yaitu yang terakhir keenam keluar dari sistem. Nah, untuk dari itu, untuk dari saya sendiri, penjelasan program cuma itu saja. Sekian dari saya, dilanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang output dari program yang telah kita buat. Nah, program ini dimulai dengan meminta admin untuk memasukkan data KTP melalui fungsi tambah data KTP. Nah, pada tahap ini pengguna akan diminta untuk mengisi berbagai informasi pribadi seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Setelah semua data dimasukkan, program memberikan konfirmasi bahwa data KTP berhasil ditambahkan. Nah, kita di sini masukin dulu NIK-nya. Kita masukin dulu nicknya, nama, terus tempat lahir.
Nah, Baik, selanjutnya ketika data KTP berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya adalah login admin, di mana program meminta admin untuk memasukkan NIK dan nama yang sesuai dengan KTP yang telah dimasukkan sebelumnya. Oke, kita masukkan dulu NIK sama nama yang sesuai dari KTP. Tapi ini yang tidak sesuainya dulu. Nah, di sini tuh, login gagal dikarenakan NIK dan namanya itu tidak sesuai dengan data KTP yang sebelumnya dimasukkan. Nah, yang sebenarnya dimasukkan itu, kita coba yang sebenarnya itu yang tadi 2300 dan nama Aninda. Nah, ini login berhasil karena datanya itu sudah sesuai dengan data KTP yang sudah dimasukkan sebelumnya. Oke, selanjutnya nih ketika berhasil login, program menampilkan menu utama. Ya, menu utama yang memungkinkan admin untuk memilih tindakan selanjutnya. Nah, menu utama ini terdiri dari beberapa opsi, yaitu ada tambah barang, tampilkan barang, tambah pelanggan, tampilkan pelanggan, transaksi penjualan, dan juga menu keluar. Nah, oke. Di sini kita akan pilih satu ya, tambah barang. Nah, di sini ketika menambah barang ini kita diminta untuk memasukkan kode barang. Kita masukkan kode barang. Ya sudah, kita selanjutnya enter. Masukkan nama barangnya itu apa. Dan juga tanggal masuk barangnya. Nah, di sini tambah barang ke gudang ini udah masuk ya datanya. Nah, misalkan jika gudang kosong, program akan memberitahu bahwa tidak ada barang yang tersedia. Lalu lanjut, yang kedua itu ada tampilkan barang. Nah, dalam tampilkan barang ini tuh kita nunjukin bahwa ada barang apa saja yang ada di gudang. Nah, ini tuh yang udah masuk nih ada nama Mi, terus ada kodenya juga, ada tanggal masuknya juga. kita Nah, tambahkan lagi lalu barangnya biar ya menjadi dan 12. tambahkan juga. Oke, kita menambahkan lagi. Misalnya Nah, A ini ke sih. 01, misal barangnya sabun. Tinggal Nah, kita masuk. ini di sini nambahin barang lagi di gudang. Ada sabun ya dengan kode barang A101 dan juga tanggal masuknya. Nah, di sini ada lagi tuh tambahan barang. Nah, jadi daftar barangnya ini jadi ada dua. Ada sabun dan juga mie. Nah, lalu selanjutnya nih kita akan tambah pelanggan. Nah, tambah pelanggan nih kita mengisi data pelanggan dulu ya. Ini nama dan lain-lain. Waktu kedatangannya juga. Nah, di sini juga tuh langsung ada hasilnya, tambah pelanggan ke antrian, karena ini udah diisi sama NIK, nama, dan waktu kedatangan pelanggan yang ada. Terus nanti ini lanjut, ada 4, tampilkan pelanggan. Nah, ini langsung ada nih daftar antrian pelanggannya dengan NIK 2301, nama Nanda, dan waktu kedatangan tanggal 12 bulan 12 2025. Oke, selanjutnya ini ada transaksi penjualan. Kita nambahin lagi dulu. Eh, Oke, sebelumnya kita akan nambahin lagi pelanggan. Tambah pelanggan lagi. Dengan NIK, diisi dulu NIK-nya. Terus nama, misal Aninda. Waktu kedatangan, 12/12/2025. Nah, di sini otomatis pelanggan dengan nama Aninda dengan NIK 2302 udah dimasukkan lagi dalam daftar antrian pelanggan. Udah ada termasuk. Selanjutnya kita ke transaksi penjualan. Nah, dalam transaksi ini program akan mengambil barang pertama
dari gudang dan pelanggan pertama dari antrian. Ini ada pelanggannya Nanda, barangnya sabun. Nah, program ini akan menampilkan nama pelanggan dan nama barangnya, terus jika tidak ada barang atau pelanggan yang tersedia untuk transaksi, maka program akan memberitahu bahwa transaksi tidak dapat dilakukan. Kita coba lagi tuh transaksi penjualannya. Ada Aninda, barangnya Mi, dan transaksi berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya ada program keluar. Kita pilih 6 juga dulu. Nah, ini admin keluar dari sistem. Program akan mengonfirmasi bahwa admin telah keluar dari program dan program akan berhenti jika kita masukkan pilihan keluar. Nah, dengan demikian program ini menyediakan antar muka yang interaktif di mana admin dapat mengelola data KTP barang, pelanggan, dan transaksi penjualan melalui menu yang jelas dan mudah digunakan. Oke. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.